Tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki utang luar negeri. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat dan Inggris pun memiliki utang luar negeri yang sangat besar. Namun saat berbicara tentang utang luar negeri Indonesia, banyak orang Indonesia termasuk para pengamat ekonomi dan kalangan media sering melontarkan pesimisme tentang kemampuan pemerintah Indonesia membayar utang luar negerinya. Bahkan kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang bernada menakut-nakuti bahwa anak-anak Indonesia akan mewarisi utang yang sangat besar pada masa-masa mendatang. Pesimisme semacam itu terkadang ditiup-tiupkan oleh media luar negeri seperti Bloomberg dan media-media asing lainnya, yang kemudian ditangkap oleh sebagian pihak di Indonesia sebagai bahan gorengan untuk menyebarkan keresahan di kalangan masyarakat. Ada pula yang mewanti-wanti agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap-siap memperoleh warisan utang luar negeri yang sangat besar dari Jokowi, sehingga seolah-olah Prabowo hanya mewarisi utang dari Jokowi. Padahal Prabowo sendiri sebagai salah seorang menteri dalam kabinet Jokowi tidak pernah mengkhawatirkan utang luar negeri Indonesia. Dalam salah satu acara debat Capres pada perhelatan Pilpres 2024 yang telah lalu, Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah gagal membayar utang luar negerinya. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto, kata Prabowo, relatif rendah dibandingkan negara lain, yakni masih berada di bawah kisaran 40%. Bahkan bisa dikatakan bahwa utang luar negeri Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Pernyataan Prabowo ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan para panelis tentang kemungkinan intervensi asing terkait utang luar negeri Indonesia. Mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia. Kita tidak pernah gagal hutang, dan saya sangat optimis. Tapi kembali, kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati, dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Berdasarkan data dari berbagai sumber, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB, terutama pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, memang selalu berada di kisaran di bawah 40% dari PDB. Pemerintah sendiri telah membatasi rasio utang terhadap PDB ini maksimal 60%, dan rasio utang ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat yang telah menyentuh lebih dari 100%. Sementara itu, menurut Bank Indonesia, utang luar negeri atau ULN Indonesia pada April 2024 mengalami penurunan. Posisi ULN Indonesia secara keseluruhan pada bulan April tersebut tercatat sebesar 398,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 6,522 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.380 rupiah per dolar Amerika. Sedangkan posisi pada bulan sebelumnya masih sekitar 404,8 miliar dolar Amerika. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resminya kepada media pada 14 Juni 2024 mengatakan bahwa secara tahunan atau year on year,
utang luar negeri Indonesia mencatat penurunan sebesar 1,5%. Penurunan itu bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Sedangkan posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat sebesar 189,1 miliar dolar Amerika atau turun dari posisi pada bulan Maret sebesar 192,2 miliar dolar Amerika. Penurunan ULN pemerintah, kata Erwin, dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor non-residen pada surat berharga domestik ke instrumen investasi lain. Utang luar negeri Indonesia pada umumnya diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, sekitar 20,9% diantaranya digunakan untuk jasa sektor kesehatan, kemudian sekitar 18,9% untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lalu untuk jasa pendidikan 16,8%, sektor konstruksi 13,6%, dan jasa keuangan serta asuransi sekitar 9,6%. Erwin menegaskan, posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total utang luar negeri pemerintah. Penjelasan dari Bank Indonesia ini tentu belum disambut dengan gembira serta optimisme bahwa pemerintah, baik pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang maupun pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan datang, mampu menyelesaikan utang luar negeri Indonesia secara bertahap, sehingga tidak akan membebani generasi mendatang. Terjadinya penurunan utang luar negeri secara terus-menerus pada masa pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius menangani permasalahan utang luar negeri ini. Meskipun selalu saja ada pihak-pihak dari dalam maupun luar negeri, termasuk para pengamat ekonomi dan media, yang tetap menebarkan pesimismenya, bahkan cenderung menakut-nakuti masyarakat. Yang menarik, tak sedikit pihak asing yang menyatakan simpatinya atas keberhasilan pemerintah Indonesia menurunkan rasio utang luar negerinya terhadap produk domestik bruto. Di antaranya dapat dilihat dari akun Instagram The World in Maps yang memposting tabel rasio utang luar negeri Indonesia dibandingkan dengan negara-negara G7. Pada tabel ini terlihat Indonesia merupakan negara yang memiliki rasio utang luar negeri yang paling rendah, yakni sekitar 38%. Sementara negara-negara G7 seperti Jepang, Italia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, dan Jerman memiliki rasio utang luar negeri yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia dinyatakan berhasil mengurangi rasio utang luar negerinya dari 87% pada tahun 2000 menjadi 38% pada tahun 2023. Hal ini harus diakui merupakan bagian dari sejumlah keberhasilan pemerintahan Joko Widodo. Yang lebih menarik lagi, beberapa netizen luar negeri menyatakan apresiasinya atas keberhasilan Indonesia mengurangi utang luar negerinya. Seperti yang dapat dilihat dalam kolom komentar postingan ini, I love Indonesia, tulis netizen dengan akun Goran 5817, dan hoping for the best for Indonesia, tulis akun i_Tennyson. Jika orang asing saja mampu menghargai pencapaian pemerintah Indonesia, maka orang Indonesia pun seharusnya bangga dan optimis atas amanah yang dijalankan pemerintah. Seperti optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selalu menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia menjadi negara maju jika semua elemen bangsa bersatu dan tidak terpengaruh atau bahkan bekerja sama dengan pihak asing tertentu yang ingin memecah belah Indonesia. Men of our time.